dan kita akan persiapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat dengan sebuah pujian Tuhan yang besar. Ini juga lagu baru, biarlah kita semua bisa belajar. Karena lagu ini juga sangat memberkati saya, makanya saya banyak bawa lagu baru biar apa yang saya dapat berkat juga saya bisa membagikan berkat buat kita semua. Amen. So kita tahu Tuhan Allah yang besar, Dia sungguh hidup buat kita dan biarlah kita selalu hidup bergantung padanya. Amen. Saya undang semua yang berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran Tuhan. Biar firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kita agar kita tetap teguh berdiri dalam dunia ini dan kita tidak tergoyahkan oleh hal-hal apapun dari pergaulan apapun. Tapi kita tetap dalam firman Tuhan. Ku hidup karena percaya.
bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah hadiran-Mu selalu mengalir bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami sangat lemah, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menguatkan dan menumbuhkan bagi setiap kami Tuhan. Agar kami tidak takut, agar kami tidak goyah, tapi kami selalu berada di jalan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu bagi kami Tuhan, terlebih juga Engkau berkati yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat dari Engkau ya Tuhan, beri Roh Kudus padanya, agar bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kami Tuhan. Dan berkati juga bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah bukalah hati kami dan bukalah telinga kami, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Walau kami konsentrasi duduk diam untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika firman-Mu diberitakan, kami tahu banyak setan di sini mengacau pikiran kami usir, kami tolak, kami satukan hati yang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, oleh puji Tuhan. Amin. Salam semuanya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Yes. Diapos yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Kita bersyukur sampai di minggu ini. Next dibuka kok di apa? Ada satu apa? Berjalan dalam perjanjian Tuhan. Yang pertama, ada 2 minggu berturut-turut kita akan mempelajari perjanjian apa? Berjalan dalam perjanjian bersama dalam perjanjian berkat. Kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah juga, biarlah sebentar setelah kita masukkan di apa? Konten YouTube, boleh menikmati juga. Ya, kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Next aja kok. Berjalan dalam perjanjian, di dalam perjanjian berkat. Oke, kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana sih kiat-kiat berjalan di dalam perjanjian berkat. Jika kita ingin sukses, itu pasti pertanyaan yang dirindukan dan didambakan oleh semua orang. Jika kita ingin sukses, satu hal yang harus kita perhatikan sebelum bahwa tujuan kita itu bukan menjadi kaya saja. Ini saya tambahkan, bukan hanya menjadi kaya saja. Tujuan kita di dalam menjadi serupa dengan Kristus itu mesti yang menjadi yang terutama. Nah, banyak orang Kristen, ya tentunya mungkin diantaranya bila adalah saya dan saudara, itu mencari kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai akibatnya ia hancur. Wow, berarti banyak orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, kalau hanya mencari atau mencari dan mencari, mengejar dan mengejar, berusaha dan berusahanya untuk kekayaan, itu tujuannya adalah justru hidupnya akan berakibat fatal, yaitu hancur. Saya hampir tidak bisa melihat di sana. Kenapa? Mata saya sudah agak jauh. Biasanya kalau saya lihat HP jauh, baru nengok. Kalau dekat tidak nengok. Ini terlalu jauh. Nah, berjalan di dalam perjanjian berkat itu gampang-gampang susah. Berarti banyak gampangnya daripada susahnya. Haleluya. Karena saya tidak bilang susah-susah gampang, tapi gampang-gampang susah. Hanya orang mau enggak berjalan di dalam perjanjian berkat. Banyak orang tidak mau berjalan di dalam perjanjian berkat. Next. Ya. Alkitab berkata bahwa orang yang cinta uang akan apa saudaraku? Menyimpan dari Tuhan. Itu ada di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Kita buka sama-sama dan kita akan membacanya
sama-sama. Saudara-saudara yang di rumah juga boleh membuka Alkitab saudara masing-masing di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menggelapkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara dikasih Tuhan, sungguh aneh bin ajaib kalau ternyata uang itu bisa membuat kita menyimpang dari iman. Sayang disayang. Mestinya iman harus kita kuasai untuk meningkatkan iman, keyakinan kita. Amin. Dan tidak menyiksa diri tapi membahagiakan. Ya. Karena segalanya hampir perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Ya, saudara bisa beli kasur yang empuk, tapi saudara tidak bisa membeli tidur nyenyak sampai ngorok-ngorok. Saudara boleh bisa membeli dengan uang saudara anjing yang cantik, tapi uang saudara juga tidak mungkin bisa membeli gonggongnya. Cantik kan gonggong saya kayak gitu? Cocok nggak ya? Pas nggak Bu? Bu Ani, pas? Mirip dogi. Memang dogi. Ya dogi itu kayak gitu. Nah saya dikasih Tuhan kembali. Kalau kita melihat dari ayat 9, sayang disayang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kok bisa? Bisa. Kenapa sudah dikasih Tuhan? Karena banyak orang yang mencari, mengejar, menginginkan. Firman Tuhan ini bukan mendahului, tapi memang sudah tahu bagaimana sih manusia itu nanti perjalanan hidupnya. Mereka itu kalau mengejar kekayaan, mengejar uang, mengejar terlalu cinta uang, itu sudah tahu. Alkitab ditulis ini bukan karena tanpa, seiring dengan jalannya manusia. Tuhan memberikan perintah kepada abdi-abdinya untuk menulis. Itu pasti sesuai dengan gaya hidup manusia yang ada di dunia ini. Ya tentunya gaya hidup manusia yang telah jatuh dalam dosa seperti kita. Nah mari kita sadari bahwa kalau memang demikian, saya harus bisa melawannya. Amin. Lawan itu dengan iman. Sebaliknya, kita putar balik. Kita putar 180 derajat untuk tidak menginginkan kaya. Karena apa? Yang dimaksud menginginkan kaya itu mereka yang tidak siap untuk memakai kekayaan dengan sebaiknya. Banyak sekarang orang lagi berdonasi, banyak sekarang orang lagi berempati, banyak sekarang orang lagi memberikan bantuan-bantuan. Bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen sendiri. Banyak orang di luar Kristen juga sudah mulai mempunyai hati. Karena ternyata kekayaan itu akan membahagiakan secara batin kalau diberikan, kalau disumbangkan, kalau dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan berikan kepada mereka yang tidak membutuhkan. Nanti diinjak-injak seperti kita memberi mutiara kepada cunyuk, kepada babi, diinjak-injak. Jadi, apakah tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus atau sukses mencari kekayaan semata?
Ini pertanyaan. Nah, apabila kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kekayaan sejati akan mengikuti kita. Amin. Banyak orang salah persepsi, salah cara berpikir, mindsetnya, cara berpikirnya kebalik. Kenapa sudah dikasih? Karena mereka tidak mendapat anugerah, kasih karunia untuk menerima perjanjian berkat Tuhan. Nah, bersyukur kita yang memang sepertinya terbalik dengan cara pandang manusia pada umumnya, terbalik dengan cara pandang orang yang dunia ini pada umumnya. Kalau dunia ini memberi, nanti kamu akan kekurangan. Tapi kalau firman Tuhan, berilah maka engkau akan diberi. Ada beberapa yang sinkron. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Karena Tuhan kita itu juga realistis. Tapi Tuhan kita itu perlu ada action yang berbeda. Yaitu di mana kita, kalau tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus atau sukses mencari kekayaan semata, ini perlu menjadi pertanyaan yang jauh berbeda. Dan apabila kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kekayaan yang sejati akan mengikuti kita. Nah, kekayaan yang sejati itulah yang sebenarnya dunia ini lupa, dunia ini buta, dunia ini tidak bisa melihatnya. Bisa saja ya dalam kondisi seperti ini dunia, bahkan bukan Indonesia saja, sebenarnya masih enjoy saja. Saya masih bisa tersenyum. Saya tidak begitu terasa menghibit saya kondisi sekarang ini. Tapi bagaimanapun saya harus prihatin karena dunia sekarang ini sudah berapa Bu Lili yang meninggal dunia pasca virus corona ini? Tahu nggak? Hah? Jangan, Anda tahu, bilang aja, aduh om, aku nggak update gitu. Nggak lihat nengok saya itu nengoknya apa? Sarukan, kayak tante. Padahal saya sudah jauh lebih baik daripada sarukan. Nah, soalnya tahu nggak? Jadi seluruh dunia itu saya hampir nggak update. Tadi malam saya cepat tidak nonton. Indonesia saja sekarang sudah 500 hampir 600 orang yang game over, go out dari peredaran. 521. Ya. 521 wow. Per jam 12 kemarin. Iya. Mantap. Terus sudah 6.000 orang yang terinfeksi. Cukuplah itu dibagi-bagi untuk seluruh Indonesia, untuk menginfeksi lagi gampang. Nah, sudah banyak. Dan itu sungguh cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, khawatir sih khawatir gitu. Tapi jangan berlebihan. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi tidak berdoa. Nanti masih toleransi, berdoa di rumah. Bikin mesbah di rumah. Saya pun sebenarnya juga is okay. Saya senang kalau saudara bikin mesbah di rumah. Bikin mesbah keluarga. Bersama anak-anak, suami, keluarga, datang sujud di kaki Tuhan. Saudara, saya yakin bukan orang yang khawatir, tapi orang yang tidak punya persoalan sama sekali. No problem. Dunia sedang kacau, biarinlah kacau. Saya enjoy saja. Sembahyang dan sembahyang, ibadah dan ibadah, bersekutu di rumah dan bersekutu. Yang penting saya makan minum, enak, masih ada persediaan banyak di rumah. Beras saya sudah beli 10 karung gitu. Indomie sudah saya beli 10 dus. Gampang. Jadi sudah dikasih Tuhan. Mari kita berpikir realistis bahwa manusia diperhadapkan dengan kekacauan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan situasi yang genting. Itu Tuhan menghendaki supaya kita kembali kepadanya. Amin. Justru berseru kepadanya. Saya terus berdoa. Pagi-pagi saya doa, itu saya semangat doa.
Siang-siang saya doa, tetap semangat, saya bawa tubuh saya yang lemah ini untuk semangat doa. Begitu saya geletakkan kepala saya di Pulau Kambu, saya pun tetap doa lagi. Tuhan berkati. Kadang-kadang aku pegang tangan istriku, berkati istriku sehat selalu, anak-anakku, anak asuhku semuanya, seluruh jemaat Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Karena memang tidak ada yang bisa kulakukan, hanya bisa berdoa. Ya, hanya 5% itu pun entah. Jangan-jangan cuma 1% yang saya lakukan. Beli vitamin C, makan, minum air hangat pagi-pagi, senam SKJ 88. Saya itu tidak seberapa, persentasenya sangat kecil. Tapi kalau Tuhan sudah menghendaki, sempat Tuhan izinkan saya terinfeksi, ya saudara, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan yang memang berkarya 99% menyembuhkan saya. Saya mau katakanlah 100% Tuhan punya kehendak sama hidup kita. Maka saudara tidak usah takut. Ya benar, banyak orang Islam juga yang berkata, kenapa kita takut virus corona? Kita punya Tuhan yang lebih hebat. Masa kita lawan Kristen juga tidak berani berkata begitu? Nah mari kita bersama-sama dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, dengan protokol pemerintah yang dianjurkan, hand sanitizer, cuci tangan, ya, apa Bu? Pagi-pagi udah makan. Pagi-pagi udah sarapan, makan 3 kali sehari, gitu ya. Hand wash atau cuci tangan, terus pakai masker. Tadi Mary aku suruh buka maskermu. Siapa nih? Enggak, ini enggak boleh nih. Akhirnya dibuka juga, karena saya curiga Mary atau merah. Nah, saya dikasih Tuhan. Kembali, kalau kita mempunyai ingin menjadi serupa dengan Kristus, maka kekayaan sejati akan mengikuti kita. Amin. Next point, ini ada macet. Nah, sebaliknya apabila kita mencari kekayaan tanpa keserupaan dengan Kristus, hal itu adalah kekayaan palsu, kekayaan semu. Saudara boleh kaya, tapi kalau tidak mempunyai keserupaan dengan Kristus, itu palsu. Atau kehidupan saudara jauh dari Tuhan, itu palsu. Itu fana, itu sia-sia. Karena di dalam kekayaan belum tentu ada keserupaan dengan Kristus. Tetapi dalam keserupaan dengan Kristus pasti ada kekayaan sejati. Haleluya. Maka kita patut bersyukur. Thank you very much. Thank you very much God. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau masih memberikan kekayaan sekaligus keserupaan dengan Kristus. Hidup bergantung kepada Kristus. Saudara boleh kaya tapi jangan lupa Tuhan. Saudara boleh berusaha terus tapi jangan lupakan Tuhan. Apalagi saudara tidak kaya, lupa Tuhan, lebih parah lagi. Saudara sudah tidak punya apa-apa, lupa Tuhan, lebih mengenaskan lagi. Untuk menjadi sukses, kita harus terus menerus berjalan di dalam keserupaan dengan Kristus. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Terus menerus. Iya, saya sudah sering sampaikan, kita mesti mempunyai perjalanan hidup itu seimbang, balance. Jangan cuma berat sebelah. Kalau berat sebelah pasti jalannya jelek. Nah, iya. Saya kemarin ketemu Apo, sebelahnya Ibu Ahok. Dulu kalau jalan begini dia. Kenapa? Karena memang tidak seimbang kakinya, satu sakit.
Saya kemarin ke situ, kenapa kok? Aduh, udah nggak bisa jalan lagi. Aku kalau jalan ya pegang-pegangan. Udah kok, pakai itu apa tongkat yang letter U itu. Nggak usah lah, pakai ini aja, dorong kursi rodanya. Kalau untuk jalan sakit, akhirnya saya punya resep, yaitu apa itu saudara? Ubi Belanda. Ubi Belanda itu yang berlendir kalau dimasak. Di saya kalau diaduk semakin berlendir ya. Kalau diaduk, maka kalau masak itu tidak boleh terlalu diaduk. Berlendir. Saya ambilkan, saya pikul ke sana dan dia, ya ampun, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Iya, karena itu yang bisa saya buat sementara. Siapa tahu bisa menolong. Ya, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, banyak kali kita tidak seimbang hidupnya, tidak nyaman. Coba kalau seimbang gitu ya. Wah, jalan pun tegak. Jadi polisi tetap diterima, tentara tetap diterima. Nah, di dunia ini ada kriterianya, kalau tidak seimbang, bisa tidak diterima. Gigi kanan kiri harus sama, jangan kanan kiri panjang sebelah pendek, kalau tidak diterima tuh. Tidak tahu apa fungsinya gitu ya. Saya mau jadi tentara kok, bukan mau penggigit. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kembali, jadi kalau kita pengen menjadi sukses, kita harus terus-menerus berjalan dalam keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Maka meskipun masalah datang, meskipun persoalan menerpa, badai datang, pencobaan datang, tetap kita berjalan bersama Kristus. Amin. Sakit pun saudara harus datang kepada Kristus. Terus hidup berjalan dengan Kristus. Mati adalah keuntungan kalau hidup kita adalah Kristus. Amin. Next. Nah, selanjutnya berjalan di dalam perjanjian berkat. Awas kalau saya tidak punya catatannya loh. Ya, itu tinggal di dalam Kristus. Kristus adalah firman. Haleluya. Kalau kita ini punya Tuhan itu enak, karena ternyata Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah firman itu sendiri. Haleluya. Dan karena itu barang siapa ingin tinggal di dalamnya, berakarlah di dalam firman-Nya. Maka firman Tuhan itu jangan jauh-jauh dari saudara. Oh ya, enggak jauh. Selalu Alkitab ku bawa tiap hari. Ku tenteng, ku taruh di ketek saya tiap hari. Bahkan ku taruh di bawah bantal saya. Bukan begitu maksudnya, saudaraku. Tapi kehidupan kita itu kehidupan yang mestinya selalu bercermin dengan firman Tuhan. Apa yang mau kita lakukan sesuai dengan firman. Sesuai dengan firman. Sesuai dengan. Artinya firman yang pernah saudara dengar mesti direnungkan baik-baik, dihayati, dimengerti, dan dilakukan. Tidak perlu Tuhan menuntut kamu yang tidak tahu, yang sudah tahu, yang belum pernah kamu dengar tidak perlu. Yang sudah kamu dengar itu yang penting. Jadi tinggal di dalam Kristus atau keserupaan dengan Kristus. Kristus itu adalah firman. Karena itu barang siapa ingin tinggal di dalamnya, berakarlah di dalam firman-Nya. Saudara, dikasih Tuhan, saya punya tanaman alpukat kemarin. Sudah saya tanam berminggu-minggu. Saya bukan alpukat, durian, noknian, durian. Begitu udah saya tanam berbulan-bulan, kok tidak ada pertumbuhan. Begitu saya cabut, akarnya baru muncul sedikit saja. Wah, akar yang lain sudah kering. Pantaslah tidak ada pertumbuhan. Yang lain saya lihat, udah tinggi-tinggi, udah segini, yang itu masih segini. Pantaslah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau tidak berakar,